Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, atau malam. Kembali lagi di channel Mesin Nilai Story. Bagi kalian yang belum nonton video sebelumnya, kalian bisa tonton di link yang ada di deskripsi atau di pojok kanan atas. Pada hari ini, saya akan membahas tokoh Islam pada masa Umayyah atau ekspansi Islam di Eropa. Apa saja penemuannya? Mari kita mulai penjelasannya. Ya, yang pertama pasti kalian sering mendengar dan pernah tahulah sedikit tentang Ibnu Sina. Ibnu Sina merupakan ilmuwan yang membawa suatu perubahan besar bagi dunia. Saking berjasanya, beliau dijuluki sebagai Father of Doctor. Kontribusinya di bidang kedokteran tak perlu diragukan lagi. Pemilik nama lengkap Abdul Ali Al-Husain bin Abdullah bin Hasan Ali bin Sina ini lahir di Afshanah dekat Bukhara. Sekarang dikenal dengan wilayah Uzbekistan. Pada bulan Safar 370 Hijriah atau Agustus 980 Masehi. Beliau telah melakukan penelitian besar yang diabadikan oleh sejarah ilmu kedokteran di dunia. Ibnu Sina memiliki semangat belajar yang luar biasa. Sebagai bidang ilmu, beliau pelajari. Tidak hanya belajar di bidang kedokteran, Ibnu Sina juga mempelajari di bidang teologi dan matematika. Sehingga tidak mengherankan apabila di usia 16 tahun beliau menjadi pusat perhatian para dokter pada zamannya. Tidak hanya itu, Ibnu Sina juga merupakan salah seorang yang pertama kali menemukan cara pengobatan bagi orang yang sakit dengan cara menyuntikkan obat ke tubuh penderita. Maka tidak heran apabila beliau diberikan julukan Al-Ra atau puncak gunung pengetahuan. Semangat belajar dan etos kerja yang tinggi telah membuat Ibnu Sina menjadi salah satu ilmuwan muslim besar yang penting di dunia. Pada tahun 428 Hijriah atau 1037 Masehi, Ibnu Sina wafat di Hamzan, Persia. Meskipun demikian, karya-karya pemikiran hingga kini masih terus dikembangkan dan dipelajari oleh ilmuwan di dunia. Karya-karya Ibnu Sina diantaranya meliputi berbagai cabang ilmu pengetahuan, logika, kedokteran, filsafat, matematika, astronomi, geometri, etika, politik, tafsir, kesastraan, dan musik. Dalam dunia kedokteran, ia telah melakukan penelitian besar dan mendapatkan penemuan penting. Yang pertama, dalam cara pengobatan, mengobati orang yang tercekik kerongkongannya, mengobati penyakit pada kepala, mengobati penyakit dalam, mengobati penyakit yang menjadi benalu, penyakit ginjal dan saluran kencing, penyakit khusus wanita, penyakit dalam syaraf, penyakit dalam kejiwaan, dan menemukan manfaat etanol. Dan juga yang terakhir, penemuan teori penurunan TBC. Oke, tokoh yang kedua adalah Al-Khawarizmi, salah satu ilmuwan besar Islam yang membawa banyak perubahan di dunia. Karyanya banyak menginspirasi para ilmuwan dunia di bidang sains, khususnya fisika. Bahkan sejumlah ilmuwan Yunani belajar dari dirinya. Beliau dikenal sebagai salah satu ilmuwan muslim yang berkontribusi besar di bidang matematika, geografi, dan astronomi. Pemilik nama lengkap Muhammad bin Musa al-Khawarizmi ini lahir di Khwarezmia, Uzbekistan pada tahun 780 Masehi. Salah satu penemuan terbesar dari Al-Khawarizmi ialah menciptakan pemakaian sin, cos, dan tan dalam penyelidikan trigonometri dan astronomi. Tidak hanya itu, beliau juga ahli di bidang yang lain seperti falsafah, aritmatika, musik, geometri, sejarah Islam, dan kimia. Beliau juga merupakan seorang tokoh yang pertama kali memperkenalkan aljabar dan hisab. Hasil pemikiran beliau dalam buku Al-Jabar dianggap sebagai revolusi besar dalam bidang matematika. Beliau berhasil mengintegrasikan konsep-konsep geometri dari matematika Yunani kuno ke dalam konsep matematika yang baru. Pemikirannya menghasilkan sebuah teori gabungan yang memungkinkan bilangan rasional, irasional, dan besaran-besaran geometri diperlakukan sebagai objek-objek aljabar.
Mungkin sudah tidak asing bukan dengan kalimat aljabar. Al-Khwarizmi juga berkontribusi terhadap cabang aritmatika. Hasil pemikirannya mengenai bidang ini dituangkan dalam karyanya yang berjudul Al-Kitab Al-Jama'ah wal Tahriya Bihisab Al-Hind. Kitab tersebut dikenal sebagai buku ilmu pengetahuan pertama yang ditulis menggunakan sistem bilangan desimal. Teori yang dibahas dalam buku tersebut merupakan titik awal penyeimbang ilmu matematika dan sains. Dari buku tersebut jugalah cikal bakal dari algoritma muncul. Semasa hidupnya, karya tidak seputar bilangan matematika saja, namun banyak bidang dari ilmu pengetahuan yang ikut terpengaruh dari hasil pemikiran tersebut. Seperti pada bidang geografi, beliau menyempurnakan peta Ptolemeus dalam karya yang berjudul Kitab Surat Al-Ard. Dan menurut Paul Gales, hal ini sangat bermanfaat untuk menentukan posisi kita dalam kondisi yang buruk. Pengaruh Al-Khwarizmi dalam bidang ilmu pengetahuan terdapat 7 pengetahuan. Yang pertama, menemukan konsep aljabar yang kita kenal sekarang melalui buku Aljabar yang berisi mengenai persamaan linear dan kuadrat. Yang kedua, orang yang pertama menjelaskan dan mempopulerkan kembali penggunaan angka 0 serta mengenalkan sistem notasi desimal dan tanda penggalian 2. Yang ketiga, memperkenalkan tanda negatif pada bilangan. Yang keempat, membuat tabel perhitungan astronomik guna mengukur jarak dan kedalaman bumi. Tabel ini juga menjadi dasar untuk penelitian di bidang astronomi. Yang kelima, model pembuatan peta dunia yang ditulis pada buku Surat Al-Ard yang digunakan para ahli geografi dalam menggambarkan peta. Yang keenam, menemukan konsep alat petunjuk waktu dengan bayangan sinar matahari dalam buku Sundials. Yang ketujuh, menemukan konsep dasar algoritma melalui pembahasan aturan-aturan melalui aritmatika menggunakan bilangan Hindu, Arab, dan solusi sistematis. Yang selanjutnya adalah Ibnu Khaldun dengan nama aslinya adalah Waliyuddin Abdurrahman bin Muhammad bin Abi Bakar Muhammad bin Al-Hasan atau yang dikenal Ibnu Khaldun, merupakan seorang sejarawan dan sosiologi Islam yang terkenal di dunia. Beliau lahir di Tunisia pada 1 Ramadan 732 Hijriah atau 27 Mei 1332 Masehi. Ia dikenal sebagai sejarawan dan bapak sosiologi Islam yang hafal Al-Quran sejak usia dini. Sebagai ahli politik Islam, ia pun dikenal sebagai bapak ekonomi Islam karena pemikiran-pemikirannya tentang teori ekonomi yang logis dan realistis telah dikemukakannya jauh sebelum adanya Adam Smith dan David Ricardo yang menggunakan teori-teori ekonominya. Bahkan ketika memasuki usia remaja, tulisan-tulisannya sudah menyebar ke mana-mana. Tulisan-tulisan dan pemikiran Ibnu Khaldun terlahir karena studinya yang sangat dalam, pengamatan terhadap berbagai masyarakat yang dikenalnya sebagai ilmu dan pengetahuan yang luas. Karya yang dihasilkannya itu berupa Kitab Al-Ibar dan juga Muqaddimah. Yang selanjutnya adalah Al-Zahrawi. Selain Ibnu Sina, ada juga ilmuwan lain yang turut mengembangkan dunia Islam berbagai penemuannya. Al-Zahrawi yang dikenal di barat sebagai Abu Sasis adalah salah satu pakar bidang kedokteran pada masa Islam abad pertengahan. Karyanya terkenal adalah Al-Tasrif, kumpulan praktik kedokteran yang terdiri atas 30 jilid. Di dalamnya mengupas secara rinci dan lugas tentang ilmu bedah kedokteran secara umum dan kosmetik. Ensiklopedia tersebut disempurnakan pada tahun 1000 Masehi yang merupakan hasil dari pengalaman dan pendidikannya selama mendedikasikan diri dalam dunia kedokteran. Kitab ini menjadi rujukan dan buku resmi sekolah kedokteran dan ahli bedah Eropa selama 5 abad pada periode abad pertengahan. Berkat kejeniusannya, Al-Zahrawi
diangkat menjadi dokter istana pada era kekhalifahan Al-Hakam kedua di Andalusia. Kabar kehebatannya menyebar di seluruh Eropa, membuat banyak anak muda dan penjuru Eropa ingin menimba ilmu kepadanya. Mahaguru Albacusasis sangat mencintai murid-muridnya. Kesejahteraan siswanya sangat diperhatikan sesuai dengan tulisannya dalam At-Tasfir. Zahrawi senantiasa mengingatkan muridnya untuk membangun hubungan yang baik dengan pasien karena menurutnya, dokter yang baik haruslah melayani pasiennya sebaik mungkin tanpa membedakan status sosialnya. Selain itu, beliau mengingatkan agar para dokter berpegang pada norma dan etik kedokteran, yakni tak menggunakan profesi dokter hanya untuk meraup keuntungan materi. Tak berhenti sampai di situ, ternyata beliau juga seorang kimiawan. Beliau menjelaskan bahwa penyulingan air tawar dan cuka anggur dapat diperoleh dengan proses distilasi yang sama. Distilasi yaitu suatu proses memanaskan benda cair atau padat hingga berubah menjadi uap yang disalurkan ke dalam bejana yang terpisah, kemudian didinginkan. Beliau pun menggunakan proses distilasi dan sublimasi untuk membuat obat-obatan sebagian dari ikhtisar pengobatan pada 1519 Masehi. Beliau tutup usia di kota Cordoba pada tahun 1013 Masehi, 2 tahun setelah tanah kelahirannya dijarah dan dihancurkan. Namanya diabadikan sebagai nama sebuah jalan kehormatan, yaitu Kel Albusasis. Di jalan tersebut, sebuah rumah bernomor 6 yang dulu merupakan kediaman Al-Zahrawi. Tempat itu kini menjadi cagar budaya yang dilindungi Badan Pariwisata Spanyol. Sumbangsih di dunia kedokterannya itu adalah Al-Tasrif, alat bedah, teori menjahit. Teori menjahit di sini bukan menjahit pakaian ya, tapi menjahit hasil operasi baik itu di hewan maupun di manusia. Dan juga yang terakhir adalah kosmetik. Yang terakhir merupakan seorang bapak filsafat, yaitu adalah Al-Kindi yang lahir pada 809 Masehi di Kufah, yang sekarang adalah Arab Saudi, dari keturunan suku Kindah, Arab Selatan. Selain sebagai filsuf Muslim pertama, Al-Kindi juga dikenal sebagai bapak pelopor sebagai ilmu pengetahuan. Hasil pemikirannya menginspirasi banyak ilmuwan. Selama abad ke-9 Masehi, Kindi termasuk salah seorang yang gemilang namanya dalam dunia ilmu kimia dan fisika. Dia juga ahli dalam bidang tata bahasa, persajakan, ilmu kedokteran, seni, dan sebagainya. Ia menjadi pelopor utama dalam memperkenalkan masalah metafisika, psikologi, etika, geometri, astronomi, fisiologi, optika, serta pendekatan yang didasarkan pada metode logika dan ilmiah ke alam pikiran Muslim Arab. Bahkan dia juga menulis tentang parfum, pedang, perhiasan, kaca, pewarna, zoologi, pasang surut, cermin, meteorologi, dan gempa bumi. Di bidang matematika, Al-Kindi memainkan peran penting dan memperkenalkan angka India ke dunia Islam. Al-Kindi juga salah satu bapak kriptografi karena menulis buku berjudul Manuscript on Deciphering Cryptographic Message. Buku ini melahirkan kriptanalisis penggunaan inferensi statistik yang paling awal diketahui dan memperkenalkan beberapa metode baru untuk memecahkan sandi, terutama analisis frekuensi. Kemudian Al-Kindi diketahui menerapkan matematika dalam penggunaan geometri dalam optik. Konstruksi geometris digunakan untuk menjelaskan fenomena seperti perspektif visual, bayangan, pembiasan, refleksi, dan cermin yang terbakar. 3 warisan Al-Kindi yaitu yang pertama filsafat, psikologi, dan matematika. Sekian dari video yang saya bahas. Apabila kalian memiliki masukan atau pandangan lain terkait materi ini, dapat kalian tulis di kolom komentar, karena komentar kalian dapat membangun channel ini lebih baik. Apabila channel ini bermanfaat, kalian bisa support kami dengan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi
aplikasinya. Dan jangan lupa kalian share video ini agar semua orang tahu. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.